Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saya Romagus C. Seser mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Demikianlah penegasan Yesus dalam perikop Injil tadi. Pengajaran Yesus yang radikal, yang tegas, itu membuat reaksi para muridnya seakan-akan Yesus mau menghilangkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa dia datang justru untuk menggenapinya. Apa yang telah tercatat dalam hukum Taurat, apa yang telah tercatat dalam kitab para nabi, karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat, maka Yesus menggenapinya. Yesus menyempurnakannya. Saudari-saudara, Yesus mengajarkan kita untuk memahami, untuk menghayati, untuk mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan di dalam keutuhannya. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita. Misalnya karena sabda itu menghibur kita, karena sabda itu meneguhkan kita, karena sabda itu sesuai dengan pengalaman kita. Kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabda Yesus yang mengecam atau yang menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dari para pendengarnya, dari pihak kita sebagai pengikutnya. Jangan kita membawa prinsip suka tidak suka ketika kita katakanlah mengecap sabda Allah. Sabda yang menyenangkan, yang sesuai dengan pengalaman, yang menghibur dan meneguhkan, kita senang. Tapi begitu giliran ada kecaman, ada kata-kata Yesus yang keras, kita tidak mau peduli. Kita tidak boleh seperti itu, saudara-saudari. Karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, menimba kekayaan firman Tuhan itu. Bahkan mungkin malah mengurangi kekayaan dari sabda Allah yang termuat di dalam kitab suci. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menegaskan bahwa dia datang
bukan untuk menghilangkan, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk menghancurkannya, namun untuk menggenapi Taurat itu. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf mati yang ada di dalam Taurat. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Di dalam mewujudkannya itu, Yesus berhadapan dengan kenyataan saudara-saudara bahwa dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang menafsirkan hukum, entah itu menjadi sangat hurufiah atau secara letterleh, harafiah atau lahiriah. Tapi Yesus mau lebih dari itu. Dia menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal yang membelenggu. Dan hukum kasih itu semakin menjadi paripurna karena Yesus menghayatinya. Yesus menjalaninya sampai di atas kayu salib. Menderita, wafat, dan kemudian bangkit untuk kita. Disinilah kepenuhan hukum ini. Bukan hanya mengajarkan hukum kasih, tetapi menunjukkannya di dalam teladan agung. Mati untuk kita dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Mari kita jadikan sabda Tuhan sebagai sungguh pedoman dan pelita bagi perjalanan hidup kita. Inspirasi di dalam seluruh pengalaman, entah yang penuh sukacita, entah yang mungkin penuh keprihatinan atau tantangan, entah yang sungguh penuh dengan kegembiraan, ataupun yang penuh dengan jalan salib. Mari kita timba kekayaan sabda Allah dan menjadikannya sebagai peneguh, penguat, dan penghibur kita di dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami hari ini bahwa Engkau datang untuk menggenapi hukum Taurat. Engkau menggenapinya dengan menghayati, mengajarkan, dan menunjukkan contoh bagaimana hukum kasih itu Engkau penuhi. Ajari kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu, agar dikuatkan di dalam menghidupi hukum kasih itu. Segala Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.